salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam wa asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terhormat kepada Bapak Kepsek Jatirasa II, Bapak Ahmad Abdurrahman Ibn Baid SPDI. Ada Ahmad Abdul, Pak Ahmad. Yang terhormat Bapak Pengawas Binaan sekaligus PKKPS Kota Bekasi, Bapak Haji Supianto SPD MPD. Yang terhormat Ketua Gugus II, Bapak Daiman Firdaus SPD. Yang terhormat Ibu Ketua KKG Gugus II, Ibu Emi Khairani Harahap SPD MPD. Dan kepada pemateri kita, yakni Pak Dandi Satya Nugraha SPD sebagai guru penggerak angkatan 7 yang akan membawakan materi yang berjudul pembentukan karakter siswa di era digital. Dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus II, dan kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, rekan guru-guru yang hebat Segugus II yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, sehingga kita dapat bertatap muka di Zoom pada siang hari ini dalam kegiatan Gugus II. Amin ya robbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah menjadikan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kegiatan ini kita mulai, maka perkenankanlah saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, pemaparan atau isi materi, dan dilanjutkan tanya jawab, doa, terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk semua peserta berdiri. Silakan Bapak Ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa
Ya. Peserta dimohon duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kita sambutan dari Kepala Sekolah SDN Jati Rasa 2, Bapak Abdurrahman Ibnu Ubaid, SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya saya nutup video dulu ya, kameranya. Suaranya soalnya nggak kuat. Pengawas pembina Gugus, Ketua KKPS Kecamatan Jati Asih, yang terhormat pembawa acara Bu Syariati SPD dan sekaligus Bapak pemateri guru kita yaitu Bapak Dandi, serta Dewan Guru SDN Negeri Jati Rasa 2 dan Bapak Ibu serta yang hadir pada kesempatan ini yaitu Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang hadir di Gugus 2 Jati Rasa 2 Jati Asih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan amanah dan kewajiban kita atau tugas pokok kita atau tupoksi kita, yaitu belajar dan mengajar. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya dan para sahabatnya. Mungkin Bapak pengawas kita belum masuk ya? Belum, Pak. Belum ya. Mungkin ya sibuk kali ya. Nah, yang pertama saya mengajak kepada Bapak dan Ibu khususnya di Gugus 2 kita bersama-sama belajar, yaitu merangka mengikuti di era globalisasi zaman seperti ini sesuai dengan tema yang ada, itu pendidikan karakter di era globalisasi untuk siswa kita. Tentunya pendidikan ini yang namanya karakter itu sudah sejak 14 abad lebih yang lalu sudah dilontarkan. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya Rasulullah Nabi kita diutus untuk menyempurnakan akhlak yang dilanjutkan oleh kita. Kita juga diutus bekerja sebagai guru, tentunya menyempurnakan akhlak. Yang pertama, yang pada intinya yang kita transfer nantinya ilmu ini kepada siswa-siswi kita secara pendidikan karakternya. Pembiasaan yang baik memang tidak mudah karena perlu bantuan orang-orang tua. Maka kita bersama-sama mengingatkan orang tua di era digitalisasi ini yang begitu baru buka HP, di situ udah muncul iklan-iklan yang tentunya tidak pantas juga dilihat oleh siswa-siswi kita atau anak-anak kita. Itu juga dibatasi tentunya, bagaimana semaksimal mungkin kita mengajak para wali murid untuk bersama-sama belajar mendidik secara karakter.
Jadi itu, karena biar bagaimanapun sehebat apapun kita, yang pasti adalah akhlak jalan duluan, ilmunya ngikutin. Nggak mungkin juga kita mendahulukan ilmu. Sebab kalau ilmu duluan jadi sombong, diangkuh. Maka di sini ditekankan karakter, akhlak. Maka untuk itu kepada rekan-rekan semua, kita belajar bersama memperbaiki diri, memperbaiki anak-anak kita terutama, yang makin ke depan semakin lupa dengan karakter, sampai pemerintah juga, Mendikbud juga meluncurkan, yaitu untuk kita mengikuti apa sih karakter anak kita itu. Jangan sampai kita juga mengarah ke kanan, dia ke kiri, kita ke belakang, dia ke depan, jadi nggak ketemu. Supaya ketemu, maka di situ muncul ya sekarang kurikulum merdeka dan sebagainya, untuk mengikuti kebiasaan anak, yang artinya juga diiringi dengan karakter-karakter yang memang harus kita ikuti sesuai dengan zaman. Jadi kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Bu, karena kita juga masing-masing semua itu belajar, termasuk pada kegiatan siang hari ini belajar. Dan juga kedua, mohon maaf juga bahwa saya juga lagi kegiatan ini di lapangan Kobra Tambun Selatan, ikutin nambahin ilmu juga buat siswa-siswi kita juga nantinya. Nah, mohon izin kalau saya nanti dari sini, tidak dari insya Allah nanti Bapak pengawas kita, kalau dia nanti sudah melihat apa yang tadi di konteks, dan kemarin juga sudah saya sampaikan, mungkin ya memang kegiatan. Nah, alhamdulillah, selamat datang Bapak pengawas kita. Itu saja kepada rekan-rekan, mohon maaf sekali lagi, saya ada kegiatan MD di on dilanjutkan, dan nanti juga insya Allah kalau nanti ada kesempatan saya buka lagi. Mohon maaf yang sebesarnya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melakukan memediasi kegiatan ini, kepada pemateri juga teman-teman kita semua, dan pengacara serta operator yang ada di SD Negeri Jatiradasa 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya yang begitu sangat bermanfaat untuk kami semua. Mudah-mudahan kami semua dapat melaksanakan sesuai dengan tupoksi kami dan merubah karakter dari karakter yang lebih baik lagi dan berakhlakul karimah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak. Selanjutnya yaitu sambutan kedua dari Bapak pengawas kami binaan gugus 2, sekaligus Bapak Ketua KPPS kita Pak Haji Supianto SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah. Subhanallah, ilaha illallah, subhana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan utama, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan juga berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Gugus 2 Pak Daiman dan hadir serta jajarannya,
yang saya hormati Ketua KKG Gugus 2, Bu Emi, beserta jajarannya, wabil khusus penyelenggara SDN Jati Rasa 2, kepala sekolah beserta pemateri giliran SD Jati Rasa 2. Selamat teman-teman semua, dan saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada penyelenggara. Mudah-mudahan kelemahan-kelemahan di acara berikutnya bisa diperbaiki, terutama mungkin untuk informasi supaya lebih jauh-jauh hari lagi. Mungkin teman-teman tidak baru pulang dari puskesmas, ya, biasanya semuanya bebas pengecekan untuk KPPS ya, pemungutan suara harus diperiksa. Jadi hari ini jadwal di kelurahan saya. Ini baru. Baik, yang berikutnya mungkin saya selaku pengawas di Gugus 2 pada intinya menyambut baik apa yang teman-teman lakukan secara sukarela, ikhlas untuk sharing dan berbagi bagi teman-teman, dan jangan menganggap bahwa apa yang disaringkan tidak ada manfaatnya. Ini jangan punya anggapan seperti itu. Anggap saja meskipun itu mungkin materinya usang, materinya tidak berguna, itu harus dihindarkan ya. Seperti kita memiliki bekas botol air mineral, bagi kita itu tidak ada manfaatnya, tapi bagi pemulung atau yang mencari barang rongsok, itulah barang yang dicari oleh mereka. Begitu juga ilmu, boleh jadi bagi kita ini sudah lama dimiliki, sudah lama diterapkan. Ayo kita bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah, ladang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya yakin teman-teman semua berbagi dengan ikhlas, saling mengingatkan di jalan kebaikan. Ini lebih baik untuk saling meningkatkan kompetensi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan cepat putus merasa mapan ya. Karena salah satu kelemahan guru diantaranya merasa bisa, merasa hebat, merasa sudah tidak perlu belajar lagi. Nah, ini juga hal-hal yang mengganggu untuk meningkatkan kompetensi kita. Sejatinya seorang guru tidak berhenti belajar, tidak berhenti berkarya, tidak berhenti atau merasa cepat puas dengan apa yang telah dimiliki. Tugas guru adalah terus memperbaiki diri ya. Maka ada filosofi yang mengatakan jangan berani-berani mengajar kalau kita tidak belajar. Artinya apa? Bahwa teman-teman harus terus memantaskan diri menjadi seorang guru pembelajar sejati, meningkatkan kompetensinya. Karena saya yakin sekarang ini kompetensi-kompetensi yang dulu mungkin mapan dimiliki oleh kita, boleh jadi saat ini tergerus oleh perkembangan zaman. Karena boleh jadi ilmu yang kita dapatkan sejak dulu saat ini mungkin perlu kita tinjau ulang ya, dengan cara reaktif lagi ya. Karena saya yakin bahwa seperti yang ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam, kodrat zaman, termasuk kodrat keadaan. Anak-anak kita terus berkembang sesuai dengan potensinya, karena itu mendidik juga harus sesuai dengan zamannya. Ini kita teknologinya luar biasa, maka tugas kita bagaimana mengarahkan anak-anak kita supaya perkembangan teknologi itu berdampak positif terhadap perilaku anak-anak kita. Saya yakin Ibu Bapak guru hebat di Gugus 2 khususnya Umi Jati Asih memiliki kemampuan yang kuat untuk terus memantaskan diri
menjadi seorang guru profesional, guru yang selalu ingin dicintai oleh murid-muridnya, sehingga kita dapat menjadi teladan, dapat menuntun, dapat memfasilitasi anak-anak untuk terus belajar, dan belajar. Karena di zaman era sekarang, bahwa kehadiran anak-anak ini sangat penting, baik secara fisik maupun mental. Karena itu guru juga harus hadir mendampingi mereka setulus hati dengan penuh kesadaran. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh guru-guru hebat di Gugus 2, khususnya Jatirasa 2 ini mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluarganya jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan soleha. Selamat mengikuti webinar, mudah-mudahan sekali lagi mendapat ladang ibadah kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas apresiasinya yang menjadikan untuk semangat kami dan untuk dapat kami laksanakan atas apa yang menjadi tugas kami. Nah, kita masih harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik dan menjadikan pendidik-pendidik yang berkualitas dan berkompeten. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu atas waktunya. Kemudian kami ucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu yang kita nantikan langsung ke materi yang dibawakan oleh pemateri kita. Materi kita yaitu Bu Epa Dandi Satya Nugraha, PDMN. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya karena sedang batuk, jadi mungkin akan mengganggu sedikit. Lagi proses healing soalnya. Assalamualaikum kepada para pengawas, pengurus KKG, guru dan staf Gugus 2 Sejati Asih yang saya hormati. Dalam webinar berikut, marilah kita belajar bersama untuk peningkatan kompetensi kita. Untuk webinar kali ini, saya akan membawakan topik pembentukan karakter siswa di era digital. Semoga bisa bermanfaat. Oke, materinya terdiri dari 3 konsep, yaitu yang pertama adalah pembentukan karakter, lalu yang kedua pembentukan karakter siswa di era digital, lalu yang ketiga adalah pembentukan karakter siswa di era digital dengan menerapkan konsep profil pelajar Pancasila. Izin untuk share screen teman-teman. Oke, kelihatan ya? Kelihatan teman-teman? Oke, siap. Oke, pembentukan karakter siswa di era digital bersama kami di SDN Jatirasa 2, Kota Bekasi, Desember 2023. Bersama saya Dandi Satya Nugraha SPD, Guru Penggerak Angkatan 7, SDN Jatirasa 2, Kota Bekasi. Dengan jajaran kami di SDN Jatirasa 2, yaitu yang pertama ada Kepala Sekolah kita Bapak Abdul Rahman Ibnu Ubaid SPDI,
Lalu ada guru kelas 6 yaitu saya sendiri dan Satya Nugraha SPD. Lalu ada guru kelas 5 yaitu Ibu Maudur Siti SPD dan Ibu Saryati SPD. Lalu guru kelas 4 Bapak Kelik Eko Kurniawan SPD dan Sri Handayani Nasution SPD. Kemudian Lalu guru kelas 3 Ibu Popi Apriliananda SPD. Lalu guru kelas 2 yaitu Ibu Laras Murniati SPD dan Ibu Evi Arfiani AMA. Guru kelas 1 Ibu Nur Hidayatun SPD. Lalu ada guru bidang studi PJOK dan operator sekolah kita yaitu Bapak Hilwan Febriansyah SPD. Bidang studi agama Islam Bapak Muhammad Kotubi SAG MM. Bidang studi English Ibu Laras Murniati SPD. Lalu ada bidang studi bahasa Sunda Ibu Evi Arfiani AMA. Dan yang terakhir adalah pramuka kebersihan kita AA Sahrul. Inilah kita di SDN Jatirasa 2. Oke, mari kita mulai dengan materinya. Pengertian pendidikan karakter. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa agar memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang baik. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan dan pembudayaan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadi yang baik sebagai warga negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai karakter peserta didik agar memiliki kepribadian yang baik. Tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter pada intinya adalah membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama atau bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pendidikan karakter bertujuan agar peserta didik sebagai penerus bangsa mempunyai akhlak dan moral yang baik untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, aman, dan makmur. Dini 2018. Untuk memperkuat pendidikan karakter, maka pemerintah memperkenalkan program penguatan pendidikan karakter PPK, yaitu usaha untuk membudayakan dan mengembangkan pendidikan karakter di sekolah. Program PPK bertujuan untuk mendorong pendidikan berkualitas dan bermoral yang merata di seluruh bangsa. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 87 Pasal 2 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter PPK memiliki tujuan antara lain membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Lalu mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, informal, dan non-formal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Lalu yang terakhir, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, lingkungan masyarakat, dan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan potensi dasar agar memiliki kepribadian yang baik, berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik.
memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang beragam, meningkatkan peradaban bangsa yang kreatif dan kompetitif dalam pergaulan dunia. Oke, seperti dilihat dalam gambar, ini adalah beberapa hasil dari fungsi pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik di era digital. Dalam era digital yang semakin maju seperti sekarang ini, tantangan dalam membangun karakter anak semakin kompleks. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Anak-anak saat ini tumbuh dalam era digital yang sangat canggih, di mana teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang diberikan kepada anak harus diadaptasi dengan kondisi zaman yang semakin modern ini. Dalam membangun karakter anak di era digital, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti adanya informasi yang tidak terkontrol, kemudahan dalam mengakses informasi, dan pengaruh dari lingkungan digital yang sangat kuat. Salah satu tantangan utama dalam membangun karakter anak di era digital adalah adanya informasi yang tidak terkontrol. Anak-anak dapat dengan mudah mengakses informasi yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru sangat penting dalam memberikan pengawasan dan pembatasan pada anak dalam mengakses informasi di internet. Orang tua dan guru juga harus memberikan pemahaman yang benar mengenai etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut beberapa tips untuk membentuk karakter siswa di era digital. Yang pertama, memberikan pengawasan dan pembatasan pada anak dalam mengakses internet. Anak-anak harus dibimbing dalam penggunaan internet dan diberikan pemahaman mengenai etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang kedua, mengajarkan cara mencari dan memilih informasi yang benar. Orang tua dan guru harus memberikan edukasi mengenai cara mencari informasi yang baik dan benar, serta memberikan bimbingan dalam memilih informasi yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangan. Lalu yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai sosial dan kepedulian pada lingkungan sekitar. Anak-anak harus diajarkan untuk peduli pada lingkungan sekitar dan berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitar mereka. Lalu yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Anak-anak dapat diberikan tugas yang melibatkan penggunaan teknologi, seperti membuat presentasi atau video yang memerlukan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, memberikan edukasi mengenai nilai-nilai moral dan etika yang baik. Anak-anak harus diajarkan untuk memiliki moral dan etika yang baik seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerja bakti. Era digital menjadikan para pendidik untuk bisa beradaptasi, mengajarkan, dan menghasilkan peserta didik yang bisa menempatkan diri di tengah deru perubahan teknologi informasi yang sangat cepat. Pembentukan karakter sejak dini akan menumbuhkan karakter anak bangsa yang baik dan menjadi kunci utama dalam pembangunan bangsa, sehingga kasus-kasus kemerosotan moral peserta didik yang hidup di era digital dan juga di masa yang akan datang dapat dihindari. Tetapi jangan dilupakan juga, pembentukan karakter siswa di era digital ini pun harus menempatkan konsep profil pelajar Pancasila sebagai tiang konstruksi landasan utama dalam pembelajarannya.
agar sesuai dengan cita-cita Merdeka Belajar, yaitu menekankan pada ide bahwa pembelajaran adalah suatu hak dan kegiatan yang membebaskan, memberdayakan, dan memberikan peluang bagi individu untuk tumbuh dan berkembang. Berikut adalah beberapa konsep dasar mengapa profil pelajar Pancasila harus disertakan dalam pembentukan karakter siswa di era digital. Penguatan karakter profil pelajar Pancasila di era digital. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak beragama, bernegara. Para pelajar diharapkan mengutamakan kepentingan dan keselamatan keluarga, bangsa, dan agamanya sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, memanfaatkan kesadaran pengalaman kebinekaan untuk membangun masyarakat yang damai, berkeadilan sosial, dan berorientasi ke depan di era digital. Yang ketiga, mandiri. Maksud dari hal ini adalah para pelajar harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Adapun hal yang mereka lakukan yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Regulasi diri, mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar, serta dapat menjadi agen perubahan dan contoh kepada masyarakat umum. Yang keempat, bergotong royong. Elemen ini merupakan identitas utama bangsa Indonesia. Dengan hal ini, pelajar Pancasila dapat membiasakan diri untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama dalam melaksanakan suatu kegiatan secara sukarela dan tidak membeda-bedakan, agar pekerjaan terasa lebih mudah, ringan, dan cepat. Hal tersebut harus tetap terlaksana dalam era digital ini karena setiap individu pasti membutuhkan tenaga individu lain. Adapun hal yang dapat dilakukan yakni kolaborasi, bekerja sama, dan berkomunikasi baik dengan orang lain. Kepedulian memahami apa yang orang lain rasakan, berbagi. Lalu yang nomor 5, bernalar kritis. Pelajar Pancasila harus selalu menganalisis keterkaitan informasi secara detail dan menyeluruh, baik itu harus melakukan observasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar mencegah ketertinggalan informasi dan mencegah kesalahpahaman. Dengan era digital ini akan memudahkan para pelajar mengakses informasi secara cepat dan mudah. Hal yang dapat dilakukan para pelajar dalam berpikir kritis yakni memperoleh dan memproses informasi gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri, lalu mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir, yang keenam, ada kreatif. Kreatif di sini tidak hanya dalam bidang seni, namun juga pelajar Pancasila dapat berpikir kreatif yang dapat bermanfaat, bermakna, dan berdampak bagi lingkungan masyarakat atau pada hal-hal yang bersangkutan. Dengan menghasilkan gagasan yang orisinal dan juga menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal untuk kebermanfaatan bersama. Kesimpulan dari pembentukan karakter siswa di era digital dengan menerapkan konsep profil pelajar Pancasila. Yang pertama, moral dan etika digital. Profil pelajar Pancasila dapat membantu siswa lain memahami nilai-nilai moral dan etika dalam berinteraksi di dunia digital. Mereka diajarkan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghormati privasi orang lain, dan menghindari perilaku negatif seperti penyebaran berita palsu atau cyberbullying. Nomor 2, gotong royong digital. Konsep gotong royong dalam profil pelajar Pancasila dapat diaplikasikan dalam konteks digital, di mana siswa diajarkan untuk berkolaborasi, berbagi informasi dengan positif, serta saling membantu dalam membangun lingkungan digital yang sehat dan produktif. Yang nomor 3, kebinekaan dan toleransi.
profil pelajar Pancasila menekankan keberagaman dan toleransi dalam era digital yang global. Siswa dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta persatuan, tanpa memandang perbedaan latar belakang, agama, atau budaya. Lalu kemandirian dan kritis berpikir. Profil pelajar Pancasila mengajarkan kemandirian dan kebebasan yang relevan dalam era digital di mana siswa perlu menjadi individu yang mandiri, kritis, dan mampu memilah informasi yang ditemui di dunia maya. Lalu yang nomor 5, penggunaan teknologi untuk kesejahteraan. Profil pelajar Pancasila menekankan penggunaan sumber daya untuk kesejahteraan bersama. Siswa diharapkan untuk menggunakan teknologi demi kemajuan dan kesejahteraan bersama, seperti memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi positif atau menggunakan teknologi untuk menciptakan solusi bagi permasalahan sosial. Yang keenam, kreativitas dan inovasi. Dalam rangka mencapai cita-cita nasional, profil pelajar Pancasila mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Ini dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi dengan cara yang inovatif dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Refleksi dari pembicaraan kita tadi yaitu dengan memahami nilai-nilai pada konsep profil pelajar Pancasila dalam konteks digital, siswa diharapkan dapat menjadi individu yang beretika, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi secara positif dalam dunia maya maupun nyata. Sekian dari kami di STN Jatirasa 2. Terima kasih. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya serahkan kembali ke Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah selesai pemaparan isi dari materi kami pembentukan karakter siswa di era digital ini. Untuk sesi selanjutnya kami buka untuk sesi pertanyaan atau tanya jawab. Dalam tanya jawab ini kita maaf ganggu, izin keluar ya. silakan Pak. Ya, dilanjut ya, Bapak Guru hebat. Untuk sesi tanya jawab ini kami berikan hanya 3 pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu nanti bisa ada yang menambahkan. Kita di sini berbagi. Silakan untuk sesi pertanyaan kita buka 3. Jadi kita tampung 3 dulu, setelah itu kita jawab dan kita diskusikan, boleh bersama-sama mau nambahkan atau mau ya menambah. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ibu, guru hebat. Sebelumnya mohon maaf jika bertanya kameranya dihidupkan, kemudian nama dan nama sekolah ya Bapak Ibu. Pertanyaannya silakan.
Ada sekiranya Bapak Ibu atau cukup dengan pemaparan materi yang begitu jelas, dan kita juga sudah diberi kesimpulan-kesimpulan, jadi dibungkus habis. Kayaknya narasumbernya pematerinya juga lagi flu-flu gimana gitu ya. Ayo Bu Puji Rahayu mungkin, atau Ibu Ina Marlina. Oh silakan. Oke, Bu Ina Marlina. Ya, silakan Bu Guru Ina, bisa dibuka kameranya, atau suaranya Ina Marlina. Bu Ina Marlina mau bertanya? Tangannya sudah mengarah ke kami. Ada? Atau Bu Christine? Bu Christine, oke, siap. Silakan Bu Guru cantik, Bu Guru hebat. Semangat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bertanya ya Bu Yati, tapi Oke, siap. mungkin kita sekedar apa ya? Mungkin saya juga mau ikutan sama-sama berbagi Oh iya, kegiatan silakan. saya untuk menumbuhkan karakter anak di zaman sekarang. Emang agak susah sih ya, karena gadgetnya sudah lebih dominan daripada nasihat-nasihat orang tua dan guru di sekolah. Jadi ya mau nggak mau, Betul Bu Guru. mau nggak mau kita sebagai guru yang udah di eranya sekarang, mau nggak mau kita udah harus apa ya, harus banyak-banyak cari informasi ya dari Google sendiri. Kira-kira ketika nanti kita di kelas anak bertanya tentang apa sih yang sebetulnya mereka nggak tahu, nah, kita bisa cari lebih tahu duluan gitu kan. Ya, Baik, dengan kita nggak diikuti. ketinggalan zaman, jadi kita juga disenangi sama anak-anak, dan itu pasti ada timbal baliknya ketika kita memperlakukan mereka dengan sikap yang ya kasih sayang kita ya gimana ya, ya samain lah kalau kita ke anak kita seperti apa gitu kan. Kalau kita bersikap seperti itu, otomatis ke anak-anak akan berpengaruh, sikapnya, dampaknya itu kelihatan. Karena itu sendiri yang saya rasain ketika saya ngajarnya itu kita dengan cinta gitu. Oh ya, love. Ya, Kasih sayang dengan penuh kasih cinta. sayang. Iya, karena kan gadget kan nggak bisa memberikan kasih sayang tadi Ya, seperti Betul, kita. sentuhan tidak ada ya. Iya, nah itu dulu deh. Sekian Bu Yati, sekedar berbagi aja. Soalnya kalau masalah pertanyaan, hampir kayaknya materi tadi itu udah dipaparkan semua sama Pak Dandi, jelas, terperinci, dan itu udah benar banget udah. Makasih materinya Pak Dandi. Sama-sama Ibu Kristi. Belajar bareng kok. Iya. Terima kasih Ibu cantik, Bu Guru, atas berbagi ilmunya. Insya Allah ya, untuk kami. Silakan Ibu Puji Rahayu. Oke, tetap semangat. Silakan Bu Guru mau bertanya atau menambahkan atau berbagi yang lebih, boleh? Baik. Terima kasih Bu Saryati. Suara terdengar Bu? Terdengar sekali, jelas. Perkenalkan diri dulu, boleh? Sudah disebut sama Bu Saryati ini, jadinya nongol lagi lah. Iya, betul. Semangat. Saya apresiasi nih terhadap narasumber untuk hari ini. Saya Puji Rahayu dari SDN Jatirasa 3 terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dandi, itu sangat bagus ya, luar biasa. Ada hal yang barangkali perlu saya sampaikan, tanyakan kepada Pak Dandi terkait pembentukan karakter siswa. Itu kan yang menjadi
salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka ini ya Bu ya. Nah, tantangannya pada masa kini itu dengan adanya gadget ya, seperti yang disampaikan Bu Christine tadi. Nah, bagaimana kita menghadapi kendala-kendala, karena anak-anak memang lebih suka melihat atau menggunakan dan meniru apa yang dalam gadget tersebut dibandingkan dengan mendengarkan nasihat dari guru maupun orang tuanya. Barangkali ada tips tersendiri yang bisa lebih membuat siswa tertarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Guru. Tetap semangat, tetap hebat. Salam bahagia. Oke. Baru satu penanya ya, tapi karena tadi di sini tuh menambahkan dan berbagi satu pertanyaan. Kita masih ada 2. Siapa tuh? Boleh nanya? Pak Datum ya? Ya, saya. Oke, siap. Bapak ganteng, silakan. Mau bertanya, mau berbagi atau apa pada kami? Saya itu Pak Datum. Oke. Angkat diri dulu dong. Dan salam kenal. Oke, dari suaranya mana agak ya. Oke. Jelas. Ya. Ya, silakan Pak. Tadi yang disampaikan oleh kita dari SD Jati Rasa 2. Halo si Bapak. Jati Rasa 2 Pak. Siap. Hampir 2 semuanya Pak. Itu tetangga saya dan di alhamdulillah sedangkan semua materinya saya mengerti ya. Ya. Untuk teman-teman dan guru yang hebat yang lainnya itu mungkin lebih jauh dari gurunya dibandingkan dengan karakter dan P5 itu adalah suatu perubahan untuk merubah karakter. Di sini boleh enggak saya minta kontak buat teman-teman kita perubahan karakter seperti apa sih dalam pembelajaran P5 dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja ya Pak Dandi ya. Oh iya Bapak. Terima kasih Bapak. Salam sehat Pak. Baru 2. Baru 2 pertanyaan. Bapak terima kasih Bapak. Satu lagi boleh Ibu? Bapak? Ibu moderator, maaf tadi pertanyaan Pak Datum saya kurang dengar. Perubahan karakter apa gimana? Oh kurang jelas. Oke. Perubahan karakter? Contoh perubahan karakter yang seperti apa? Gitu ya Pak ya? Iya. Yang kita butuhkan pada kehidupan sehari-hari gitu kan Pak ya? Iya. Iya, sip. Yang kita butuhkan? Jelas Bapak Dandi? Perubahan karakter yang seperti apa yang kita butuhkan untuk sehari-hari? Dalam artian di sini menyangkut dengan P5 mungkin karakter P5-nya ya Bapak Dandi atau Bapak yang bertanya Pak Datum ya? Iya. Oke, siap. Bisa dipahami Pak Dandi pertanyaannya? Kau tertawa lah. Ayo, siap? Sudah bisa dipahami Pak Dandi? Iya Bu, bisa. Oke, kita tes satu lagi, bisa? Tes. Tes. Bapak Ustadz Mamat Jati Rasa mungkin. boleh Jati Rasa. Nah, Siap. Bapak mau bertanya Pak Ustadz Mamat? Mau nanya? Oh, mau Dengeran nanya. nggak? Ya.
Oke, Bantu jawab apa mau nanya? nanya. Ih, bantu Ya, nanya. jawab. Jangan nanya, Oh, bantu bantu jawab. jawab. Kali bantu nanya. Tidak boleh bertanya. Berikan kepada yang lain. Mungkin ada Bapak, Ibu. Jadi Pak Ustaz nanti untuk kami membantu jawaban dari rekan-rekan kita. Ayo. Ada lagi Bapak? Nah, sih Pak Ustaz. Ya, siap, saya siap. Siap now. Ada lagi? Silakan atau kita jawab dulu sambil menunggu waktu. Mungkin dari rekan-rekan sedang mengkonsep suatu pertanyaan berikutnya. Oke, bisa dijawab pertanyaan satu Pak Dandi? Siap. Dari rekan kita atau dari guru hebat kita yaitu Bu Puji yang dari Jati Rasa 3 dengan pertanyaan solusi dari kendala-kendala apa saja begitu ya, atau tip apa saja dalam menghadapi semaraknya gadget ini, sedangkan itu lebih utama kepada anak daripada pembicaraan yang diberikan oleh guru gitu. Silakan Pak Dandi atau rekan-rekan. Pak Dandi siap? Mungkin rekan-rekan yang lain punya jawaban? Jati Rasa 2 silakan. Oke. Apa Bun tantangannya? Silakan Bunda. Oke, kalau tidak ada saya aja yang jawab dulu ya. Oke. Jadi intinya tadi pertanyaan Bu Puji itu adalah bagaimana sih supaya anak, intinya mah ya sama seperti ketika kita di rumah atau di sekolah, bagaimana supaya anak itu tidak terlalu tergantung dengan gadget dan lebih menggunakan nilai-nilai baik yang diajarkan oleh orang tua atau gurunya seperti itu ya. Ya, yang pertama yang kita harus membuat aturan jelas, menerapkan aturan yang jelas dengan penggunaan gadget, termasuk batasan waktu dan jenis konten yang diizinkan. Ingat, HP itu harus dikunci Bapak Ibu ya, karena yang kita ketahui untuk guru kelas 6 ketika anak mengetik di Google tentang pubertas, itu pun akan keluar yang macam-macam, bukan yang dia mau, bukan yang seputar pelajaran. Tapi kalau dia mengetik pubertas, lalu dia mengetik image, akan keluar gambar-gambar yang menurut saya kurang sesuai dengan anak seumurannya ya. Jadi konten itu pun harus dikunci sesuai dengan umurnya. Lalu berikan alternatif yang menarik. Alternatif menarik ini adalah kegiatan-kegiatan yang menarik di luar penggunaan gadget. Aktivitas fisik, bermain di luar rumah, membaca buku, atau bermain permainan tradisional yang menjadi pilihan yang dapat dihabiskan selain bermain gadget. Lalu melibatkannya dalam aktivitas keluarga, seperti melibatkan interaksi langsung, makan malam bersama, bermain permainan bersama, atau melakukan kegiatan bersama di luar rumah. Lalu ada waktu tanpa gadget. Nah, ini yang sangat susah kita lakukan ya. Waktu tanpa gadget, menentukan hari atau di minggu di mana gadget tidak diperbolehkan untuk digunakan. Ini dapat menciptakan jeda yang diperlukan untuk beraktivitas tanpa ketergantungan pada teknologi. Lalu berkomunikasi secara terbuka kepada anak-anak tentang pentingnya keseimbangan antara penggunaan gadget dan kegiatan lainnya. Jangan mereka terlalu 50% gadget, 50% playing. Now, gadget is only 20% in one day. Not much, not more. Ajak mereka untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka terkait penggunaan gadget. Lalu ada edukasi digital. Edukasi digital ini adalah tentang keamanan online, etika digital, dan dampak penggunaan gadget yang berlebihan. Anak-anak perlu menyadari konsekuensi dari penggunaan gadget yang tidak terkendali lah. Terus batasan di malam hari. Penggunaan gadget di malam hari dihindari, terutama sebelum tidur, karena cahayanya itu dapat mengganggu kualitas tidur anak-anak.
Lalu yang terakhir, melibatkan anak dalam pembuatan aturan dalam pemakaian gadget. Melibatkan anak dalam penggunaan gadget, membuat peraturannya dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka dan pemahaman mereka tentang pentingnya batasan, seperti kita membuat kesepakatan kelas seperti itu. Terima kasih, semoga bisa diterima jawaban saya. Oke. Yang lain ingin menambahkan, silakan. Ya, silakan. Baik. Ada yang mau menambah? Nabain. Kita kembalikan ke Bu Puji. Bagaimana dengan jawaban? Pak Ustadz mau menambahkan? Baik, ya. Ya, siap. Ya. Tambahkan sebanyak-banyaknya. Oke. Udah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara dalam konteks Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tuh. Sungguh pada diri Nabi itu adalah suri tauladan yang baik. Artinya di sini adalah yang pertama dikedepankan adalah figur seorang guru. Figur seorang guru yang pantas untuk disuri tauladani. Ucapan-ucapan guru, perilaku-perilaku guru, dan diperagakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengajak anak kita untuk sholat, gurunya juga sholat. Ketika kita mengajak anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, gurunya juga harus membaca Al-Quran. Itu kalau berdasarkan Al-Quran. Makanya pendidikan pondok pesantren, kenapa secara akhlak, secara karakter itu mayoritas benar-benar ta'jim wa takriman, benar-benar mengagungkan, memuliakan seorang guru, akhlaknya pun sangat luar biasa. Ini contoh pendekatan hatinya, metode-metode yang dipakai seorang guru-guru pesantren seperti itu yang pertama. Yang kedua, faktor lingkungan, karena lingkungan pun ikut mewarnai. Sehebat apapun anak kita, ketika kawan-kawannya, temen yang ngajakin main HP-an mulu, main TikTok-an mulu misalnya, atau misalnya online terus, itu pasti akan berpengaruh. Karena di lingkungan kita anak susah untuk membatasi. Kita paksakan pun teman-temannya nyamperin biasanya kalau misalnya di lingkungan kita. Makanya faktor lingkungan itu pun sangat mempengaruhi, mewarnai karakteristik anak-anak kita. Makanya kita upayakan bagaimana anak-anak kita bergaul dengan teman yang suka ngaji, ikut ngaji. Dengan teman yang suka belajar, akan ikut-ikutan belajar. Jadi jangan sampai anak kita berteman dengan anak-anak yang suka pegang-pegang HP, main HP dan lain sebagainya. Akhirnya anak kita ikut. Itu contohnya, ini berkaitan dengan lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita di Kota Bekasi yang sangat kondusif, ya artinya udah sangat kompleks, itu faktor paling dominan untuk mendidik karakter anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Tantangan bagi seorang guru banyak di lingkungan rumah kita, pasti itu. Karena saya sering menjumpai kenakalan-kenakalan di tingkat sekolah dasar, kenakalan-kenakalan di tingkat sekolah pendidikan pertama, SMP, itu ternyata mereka karena teman diparahin nama yang gedean, diajakin, sampai didoktrin, dipengaruhi. Jadi kalau kita membatasi secara spontan di lingkungan-lingkungan yang sangat kompleks, susah. Makanya paling utama itu carilah teman-teman yang benar-benar baik dalam pergaulannya. Karena pendidikan karakter ini nggak lepas dengan akhlak Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak dalam hadis Rasul ini. Jadi kenapa Islam bisa berkembang di seluruh dunia? Karena akhlaknya Rasulullah. Kalaupun dalam keluarganya sendiri, mamangnya dewek, Abu Jahal, Abu Lahab yang sehari-hari bersama sama ponakannya, sayang sama ponakannya, tetap dalam keadaan kafir. Kenapa? Baru wajilat qulubuhum, karena ini tidak terlepas dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin sampai sini dulu yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didengerin. Oke. Bagaimana dengan Bapak Bu Puji? Sudah bisa dapat diterima? Sudah Bu, luar biasa. Alhamdulillah. Oplosnya boleh kawan-kawan. Ya, terima kasih. Kemudian untuk penanya kedua oleh Bapak kita, yaitu Bapak Datum SPD MPD, tentang perubahan karakter, contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari dari berkaitan dengan karakter di P5-nya mungkin. Ya, silakan Pak Datum. Untuk pertanyaan dari Pak Datum SPD MPD tadi tentang perubahan karakter dalam era digital yang diharapkan muncul dalam konteks menuju profil pelajar Pancasila, seperti itu ya Pak ya, kurang lebih ya. Oke. Pertama, karena kita berbicara tentang era digital, lalu kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, jadi kita ingin para siswa kita, anak-anak kita mempunyai sikap-sikap berikut ini. Yang pertama adalah etika digital. Etika digital itu mereka harus bisa memahami dan menerapkan etika digital, termasuk penggunaan internet yang bertanggung jawab, penghormatan terhadap privasi dan perilaku online yang positif. Lalu ada kemampuan literasi digital. Diharapkan memiliki literasi digital yang tinggi, termasuk kemampuan memahami dan mengevaluasi informasi online, serta keterampilan dalam menggunakan teknologi dengan bijak, berkomunikasi secara efektif, secara lisan maupun tertulis dalam dunia digital, termasuk pemanfaatan media sosial dengan positif dan konstruktif. Lalu ada kreativitas digital dalam penggunaan teknologi digital seperti pembuatan konten kreatif, pengembangan solusi inovatif, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan dampak-dampak yang positif. Lalu pengembangan soft skill digital. Soft skill digital seperti kemampuan bekerja sama secara virtual, keahlian dalam pengelolaan proyek daring, dan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi. Terus penggunaan teknologi untuk pendidikan, misalnya salah satu alat bantu pembelajaran, memperkaya pengalaman belajar dan mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Lalu yang selanjutnya toleransi digital. Terhadap munculnya sikap toleransi terhadap beragam pandangan dan opini yang muncul di dunia digital, serta penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Lalu yang terakhir mungkin ya, kesadaran terhadap dampak lingkungan digital, yaitu pelajar diharapkan memiliki kesadaran tentang dampak lingkungan digital, termasuk pemahaman tentang dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan perangkat elektronik. Mungkin itu saja ya Pak Datum ya, semoga dapat diterima. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana? Ya, cukup. Terima kasih. Pak, cukup? Cukup, alhamdulillah. Oke. Ada yang mau menambahkan mungkin dari SD yang lain atau gimana? Oke. Untuk pertanyaan ketiga atau bagaimana Pak Dandi, masih siap untuk kita buka? Silahkan. Atau kita cukupkan untuk pertanyaan saja? Saya ikut Ibu moderator. Oke, siap. Mungkin ada lagi, kita serahkan ke Bapak peserta atau Ibu peserta, guru-guru hebat. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau bertanya satu lagi. Sepertinya ada Pak Kinto. Oh, di sini ya? Ada. Ada. Oh iya. Suruh bicara Bu, suruh bicara dia. Bicara, pengen dengar saya bicara dia. Oh iya. Mau bertanya atau mau menambahkan atau mau berbagi, silakan. Suruh nambahin Bu, suruh nambahin. Iya. Mau menambahkan.
Persilakan Pak Kintoko untuk menambahkan materi yang ada. Siap. Bagaimana Bapak? Oh, Pak Kintoko. Oh iya, silakan Bapak. Mohon maaf kameranya mungkin biar melihat wajah yang gantengnya gitu. Dari Jati Mekar atau Jati Kramat ya? Oke, siap. 8 Bu. Ayo Pak Kin, silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke. Gimana para peserta yang lainnya, Bapak Ibu guru hebat? Ada pertanyaan atau menambahkan atau berbagi gitu biar kami lebih banyak lagi. Banyak dalam artian banyak ilmu. Karena dari peserta ini ada berapa? Ada 24 kurang lebih ya. Separuhnya lah, lumayan. Lumayan. Bukan 240 Bu. Mungkin Bapak Aji ada masih aktif atau gimana Bapak Aji Sufianto menambahkan atau apa? Mana Bapak? Oh ya. Gak ada? Oh ada. Cukup. Oh ada. Ayah. Cukup. Sudah cukup. Ya, terima kasih Bapak. Siap. Bagaimana? Masih atau kita ini? Bentar, ini udah selesai? Ada lagi atau gimana? Kita cukupkan? Oke. Baiklah. Cukup ya? Oke, asal sudah ya? Ada Bu Epi? Siap. Oke. Cukup Bu, Cukup. Oke, siap. Yuk, alhamdulillah. Baiklah, acara-acara sudah, materi-materi sudah, kemudian terima kasih. Kita cukupkan mungkin sampai di sini. Kita buat kesimpulannya mungkin atau gimana Pak Dandi? Ada kesimpulan dari semua materi ini? Pak Dandi, halo? Oke, maaf, ada gangguan sedikit. Oke, untuk kesimpulannya, apa tadi ya? Sebentar ya. Kesimpulannya, oke, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, teman-teman, yaitu pembentukan karakter siswa di era digital dengan penerapan konsep profil pelajar Pancasila merupakan suatu proses yang kompleks dan menuntut penyesuaian terhadap dinamika zaman. Beberapa kesimpulan dari upaya ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pengembangan kesadaran digital, pemanfaatan teknologi untuk pendidikan, gotong royong dan solidaritas digital, pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila, lalu ada keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya, lalu ada patriotisme dan cinta tanah air digital, toleransi dan kepedulian di ruang digital, pengembangan soft skill di digital, kesadaran akan dampak lingkungan digital. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter siswa di era digital, harapannya adalah munculnya generasi yang cerdas, tanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia digital. Pendekatan ini dapat membantu membangun masyarakat yang adil,
beradab, dan berdaya dalam era digital. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, berarti kita harus doa. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Mamat Kurtubi, SPD MPDS AG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sejarah Pak. Jadi di musola anaknya lagi. Silakan Pak Ustadz. Itu suaranya tuh. Mana? Udah, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin ata tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Subhanaka wa sinsanan 'alaika tanam sing fala kalam dua tarada wala kalam du ijarita wala kalam du ba'da ridha. Allahumma khudna bi taqwal istiqamah wa 'idam mujibatin adama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasanu nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Rabbana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas panjatan doanya. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang semua tadi dari materi dan materi membuat kita menjadi paham dan juga membuat kita semakin meningkatkan diri kita dan untuk anak didik kita. Sebelumnya dari saya mohon maaf sebagai moderator, mungkin ada kalimat yang kurang berkenan atau ada candaan dari lidah saya yang membuat hati para peserta semuanya menjadi tidak enak didengar. Itulah kelemahan saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Dari saya atau dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin Bapak Ibu yang untuk kami foto bersama. Kameranya ya Bapak Ibu tolong. Iya. Coba foto bersama ya. Kita pakai. Dan sudah kami sediakan Bapak Ibu, mohon diisi nanti link pada chat Zoom. Silakan Bapak Ibu mengisi dengan link yang sudah kami berikan. Ini kami menjadi anggota DPR. Pak, Bapak yang belum dibuka kameranya, mohon maaf. Iya. Ini samping saya. Nah, sini. Berdua aja, berdua. Oke. Yuk, Pak, silakan yang belum dibuka kameranya. Nah, Bikin foto bersama. oke, dengan aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, boleh bergaya tapi
tapi jangan ada simbol-simbol yang karena sekarang musim politik, jadi kita dihindarkan dari simbol-simbol. Boleh dengan mengepalkan tangan aja seperti ini. Ada nengguli. Oke, ya sama-sama ibu kepalkan tangannya. Oke, ya kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa absensinya ada di kolom chat. Kami ucapkan terima kasih dengan setia kepada Tuhan sebagai orang pada siang ini yang menemani kami. Alhamdulillah waktu rasa dan kami tahu boleh Bapak kita berkenan keluar dari sini. Dan kami ucapkan yang banyak terima kasih atas semua dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih semuanya Jatiasi. Kita bertemu lagi ya. Wow, Dor, makanannya keluar ya. Ayo Dor, keluarkan makanannya. Selamat. Absen. Saya izin kabur ya. Ya.